Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar semua? Luar biasa ya. Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kita boleh menjalani kehidupan ini karena anugerahnya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian seperti rusa di sungai ini. Seribu, sungai
Dan syukur bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang penuh sukacita ya Tuhan, karena Engkau ada tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kehadiran-Mu itulah yang memberkati kami, kehadiran-Mu itulah yang memulihkan setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kepadamu kami serahkan. Engkau yang ambil alih dan Engkau yang bertata di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disanjung tinggi, Engkau yang dimuliakan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sepenuh waktu ibadah yang kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapan-Mu kiranya turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pagi hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami lebih lagi datang di hadirat-Mu Tuhan, kami banyak membawa dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon disucikan, ampuni dosa kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu lebih lagi, untuk memuji kebesaran-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Saat ini kami membawa seluruh hidup kami, hati kami untuk Engkau Tuhan, untuk memuji nama-Mu yang besar dan agung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami hanya dengan satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca ayat pembuka di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 secara bergantian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah ajaib. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka kita ada di rumah Tuhan, amin. Oleh karena itu kita bermazmur, memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Tuhanlah
kasih Tuhan, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan, memuji akan kebesaran-Nya. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya Yesus. Tuhan menjadi komitmen kami. Kami selalu menyembahmu Tuhan, mengiringmu Tuhan. Karena kami tahu di dalam itu sungguh Tuhan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami mengiringmu Tuhan untuk selamanya.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar, karena cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau boleh mempertemukan kami, anak-anak-Mu, di tempat ini untuk bersama berbakti, memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyukakan hati Tuhan, dan kiranya segala korban persembahan hati kami, tubuh kami diterima dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat dimengerti dan dapat kami lakukan, dan Roh Kudus yang mampu melakukan, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya percaya pasti kita ada sukacita hari ini. Walaupun tentu di dalam kita menjalani hidup kita ada saja hal-hal yang membuat kita mungkin patah semangat, lelah dan sebagainya. Tetapi kita pada saat terakhir ini boleh bersama dihibur, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama menyimak bagian dari Injil Lukas 9 ayat 57 sampai yang 62. Lukas 9 ayat 57 sampai yang ke-62, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Saya rindu semua kita membaca bersama ayat ini ya. Lukas 9 ayat 57 sampai yang ke-62. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan Tuhanku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat dan belajar bagaimana komitmen dalam mengikut Yesus. Nah, berbicara tentang komitmen itu mudah atau sulit Bapak Ibu Saudara? Yang namanya sebuah komitmen itu susah atau mudah? Susah ya, saya yakin komitmen itu susah. Maka ada sebuah video yang akan saya putar ya. Bisa dikerasin sedikit.
dari speakernya dan naikin ya. Ya, walaupun suaranya mungkin kurang jelas, jadi intinya dalam video ini Bapak Ibu ada suami istri. Suaminya itu yang pertama dia nemu duit 10.000 di jalan. Kembalikan, itu istrinya seperti itu, kembalikan, nanti dicari sama orangnya. Kembalikan, ya udah kembalikan. Lalu suaminya nemu lagi itu uang 500.000. Nah, itu tadi kembalikan ya, oh nggak usah, jangan. 500 banyak, lumayan ini gitu. Akhirnya tidak jadi dikembali, malah direbutin sama istrinya. Jadi yang tadinya komitmen untuk mengembalikan uang 10 ke tempat asalnya, tetapi giliran sekarang mendapatkan 500.000 tidak jadi dikembalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa komitmen itu tidak mudah gitu loh. Dan satu lagi ada sebuah cerita bagaimana di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang sangat rajin datang ke gereja setiap minggu, hadir, nggak pernah absen, dan duduknya di depan. Nah, tapi yang di depan jangan terasa ya, Bapak Ibu ya. Di sebuah gereja, nah, duduknya di depan, tetapi ketika firman Tuhan orang ini selalu ngantuk, tidur mesti. Karena hadirat Tuhan begitu nyaman gitu ya. Dan lalu pendeta ditanya, kenapa kamu setiap khotbah firman Tuhan itu selalu ngantuk gitu? Loh, justru saya komitmen Pak. Kenapa? Saya tetap hadir dan tetap ngantuk. Jadi setiap ibadah, setiap khotbah saya ngantuk gitu, tidur. Nah itu kan saya komitmen. Pinter aja nih yang jemaat dalam menjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa komitmen itu memang ya bisa dibilang susah juga ya. Komit itu berasal dari bahasa Inggris. Komitmen itu berarti menyerahkan diri, bertekad, atau berjanji untuk setia terhadap sesuatu. Komitmen bisa di dalam apa? Keluarga, dalam rumah tangga kita sudah berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa kita akan setia mencintai suami kita, istri kita sampai mati. Komitmen. Lalu yang kedua, komitmen di dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kita semua bekerja. Nah, kita dituntut untuk berkomitmen yang teguh ya. Kita bekerja ya kerjalah yang baik, komitmen. Usaha, dagang, kita juga komitmen. Beribadah, datang ke gereja juga harus punya komitmen. Bagaimana kita sudah dipanggil untuk beribadah, maka kita harus komitmen. Lalu pendidikan dalam sekolah, kuliah, kita anak-anak nih juga harus berkomitmen. Amin. Ya, anak-anak ada yang baru masuk kuliah, masuk SMK, harus berkomitmen. Nah, puji Tuhan juga yang namanya komitmen itu memang gampang-gampang susah Bapak Ibu Saudara. Saya dulu tahun 2021 berkomitmen aku mau sekolah teologi. Ya, akhirnya karena semangat banget mulailah tahun 2021. Nah, di tengah perjalanan itu saya juga sempat hampir kok berat ya, gak semudah yang aku ucapkan. Di awal membara, aku pengen sekolah teologis. Ketika di tengah jalan benturan dengan pekerjaan lah dan lain sebagainya, males lah. Nah itu tantangan godaan yang
mencoba meruntuhkan komitmen saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena doa Bapak Ibu Saudara dan berkat Tuhan, saya sudah lulus, puji Tuhan. Dan doakan ya, bulan depan ini Juli di wisuda. Dan bersyukur pada Tuhan bahwa komitmen itu berat, tetapi bersama dengan Tuhan semuanya bisa dilewati. Lalu komitmen mengikut Yesus. Nah, ini adalah tema yang akan bersama-sama kita renungkan. Jadi komitmen di dalam hidup sehari-hari itu berbicara kesungguhan hati untuk tetap setia menjalani suatu tanggung jawab, keteguhan untuk tidak menyerah meskipun keadaan sulit, tidak mudah berubah pikiran atau mundur setelah memutuskan. Ketika kita sudah memutuskan ini, ya komitmenlah. Kita ingin diingatkan seperti itu. Di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, komitmen bukan hanya niat baik, tapi penyerahan total kepada Tuhan, termasuk setia kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam tindakan dan pilihan hidup kita. Meninggalkan hidup yang lama, tidak terus menoleh ke belakang. Sejenak mungkin boleh kita menoleh untuk bersyukur, oh Tuhan, kalau yang lalu aku itu seperti ini dan sekarang masih boleh ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bahkan saat tidak nyaman, saat susah dan tidak menguntungkan secara mungkin finansial dalam mengikuti Yesus, tidak populer, kita juga harus berkomitmen. Maka Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam berkomitmen mengikuti Yesus? Oh, kalau ditanya seperti itu, kurang apa Pak gitu? Kita orang Kristen, kalau kita tidak berkomitmen mengikuti Yesus, tidak mungkin saya sampai detik ini selalu hadir ke gereja. Orang Kristen, saya masih berkomitmen Pak, karena saya masih pelayanan, rajin ke gereja, mungkin rajin persembahan, rajin perpuluhan, kurang komitmen apa lagi? Dan masalahnya komitmen itu kadang hanya di mulut saja. Sering kali seperti itu. Komitmen itu perlu dihayati, dan komitmen itu kadang diuji oleh godaan Bapak Ibu Saudara. Komitmen bukan soal status atau rutinitas. Komitmen itu bukan cuma di mulut saja, tetapi juga harus dihayati, dijalani, dilakukan di dalam kehidupan nyata, hidup sehari-hari. Komitmen diuji bukan saat segala sesuatu suasana sedang ya enak-enak gampang, tapi saat prinsip kita mungkin bentrok dengan godaan untuk mengingkari komitmen itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita mau berefleksi. Judul khotbah kita hari ini adalah komitmen mengikut Yesus. Nah, kita akan berefleksi dari bacaan kita hari ini, yaitu Injil Lukas tadi di pasal 9. Bagaimana hal mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat ada 3 percakapan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, betul? 3 percakapan, saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah saya baca dalam ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu bisa lihat di sini saudara, ada orang tiba-tiba random aja gitu loh, datang melihat Yesus. Yesus, aku mau ikut kau kemana saja mau pergi. Tiba-tiba saja datang menghampiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ini kemungkinan ya datang kepada Yesus karena sudah melihat mujizat-mujizat Yesus. Orang ini spontan ingin mengikut Yesus karena orang ini sudah melihat kehebatan Tuhan, berkatnya, kehebatannya. Yesus mengusir roh jahat. Kalau kita melihat di
Lukas 8. Lalu Yesus sebelumnya bersama para murid membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Nah, hal inilah yang membuat orang yang pertama ini mengikut Yesus spontan saja. Wah, aku ikut engkau kemana saja mau pergi. Tetapi Yesus menjawab dengan mungkin agak sinis ya. Bukan, oh ya ayo ikut aku, ayo terima kasih ya sudah mau ikut aku, enggak. Tuhan Yesus justru menjawab, Lukas mencatat seperti ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukannya ya ayo gitu, malah dijawab seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi percakapan yang pertama ini mengindikasikan bahwa orang yang mengikuti Yesus itu hanya karena euforia semata, kesenangan. Euforia itu adalah perasaan senang yang sangat tinggi dan kadang sampai melupakan ada hal-hal yang mungkin bisa mengagetkan atau menyakitkan. Euforia saking senangnya, saking bangganya, dan kita mungkin seringkali merasa bangga dengan Yesus ya. Ya memang kita harus bangga dengan Yesus, bangga dengan iman Kristen. Tetapi bangganya itu mungkin hanya sesaat saja. Tidak melihat bagaimana mungkin di dalam komitmen mengikuti Yesus itu ada kerikil-kerikil tajam yang mungkin akhirnya dapat membuat kita lupakan komitmen kita. Orang ini hanya melihat kehebatan Yesus yang spektakuler. Nah Bapak Ibu Saudara, maka dari percakapan yang pertama kita diajak berefleksi tadi ya. Berefleksi bagaimana kita itu dalam mengikuti Yesus itu tentu diajak untuk keluar dari zona nyaman. Karena tadi Tuhan Yesus juga berkata, serigala aja mempunyai liang untuk ngasuh, ceritanya gitu. Burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia saja tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lah aku nggak bisa mau naruh kepala, mungkin kekayaan, kehormatan tidak ada padaku. Nah, orang yang pertama ini diingatkan seperti itu. Masihkah kamu mau mengikut aku? Mengikut aku itu tidak gampang loh, gitu. Jadi, apakah kita dalam mengikut Yesus itu karena suasana, karena sedang terharu, atau karena kita ikut-ikutan saja, atau saya tetap ikut saat tidak ada panggung, tidak ada berkat sekalipun, berkat yang instan. Dan maka dari percakapan yang pertama ini kita diingatkan, baik susah, senang, kelimpahan, kekurangan, kita mau tetap mengikut Dia. Amin. Pelajaran dari percakapan yang pertama, ketika mungkin kita ditolak, tidak nyaman, kita harus siap terus mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua adalah ikut Yesus, tunggu aman dulu. Saya bacakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan Yesus menjawab apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Orang yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini kali ini bukan orang random yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang kedua ini diajak oleh Yesus, ikutlah aku ya. Tetapi dia menjawab apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, kita mau telusuri ini. Kok berarti Yesus itu mengajarkan supaya kita tidak berbakti kepada orang tua ya? Di dalam bacaan ini tadi katanya, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku, tetapi biarlah orang mati menguburkan orang mati. Emang bisa orang mati menguburkan orang mati? Ya secara logika nggak bisa ya.
Atau mungkin kita berpikiran, oh Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya nggak usah ngurusi orang tuamu gitu. Biarkan nanti ada orang lain yang menguburkan. Durhaka ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat nanti dulu. Maksud Yesus itu bukan seperti itu. Nah, dalam budaya Yahudi, orang kalau meninggal itu tidak disemayamkan terlalu lama. Hari ini meninggal, hari ini juga dimakamkan. Karena mungkin juga cuaca ya, iklim di daerah Timur Tengah sana panas, jadi cepat busuk bau ya. Nah, ketika orang ini menjawab, izinkanlah aku menguburkan dahulu ayahku, itu Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Biar orang mati menguburkan orang mati itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, tetapi orang ini menjawab, izinkanlah aku menguburkan bapakku dulu. Nah berarti kan bapaknya ini belum mati, masih hidup loh. Jadi kalau nggak mungkin dong Yesus ngomong ikutlah aku, tetapi orang ini menjawab, nanti dulu tunggu aku menguburkan bapakku loh, bapakku aja belum mati. Kalau bapakmu mati kan kamu nggak mungkin kelihatan di sini kan. Nah gitu Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus menjawab seperti itu, ingin mengindikasikan sebuah metafora bagaimana ikut Yesus itu tidak perlu alasan banyak. Mungkin tunggu saldonya aman. Ya karena orang ini mungkin kayak gini, nunggu bapakku meninggal nih, nanti kan berbicara tentang apa? Warisan. Nah, aku nanti kalau udah megang warisan, hidup udah aman. Nah, nanti aku tinggal ikut engkau Yesus gitu loh. Dipersiapkan ceritanya gitu. Padahal apa? Kata Yesus dalam Matius, pergilah jualah hartamu dan berikanlah pada orang miskin dan ikutlah aku. Berikut Yesus tidak perlu mempersiapkan ini itu gitu loh. Nanti deh nunggu siap, nanti deh nunggu semuanya aman, nunggu saldonya aman, baru nanti ikut Tuhan, baru nanti beritakan kerajaan Allah gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara ya? Bagaimana tadi ikutlah aku, tapi izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu Yesus bukan berarti mengajarkan untuk tidak berbakti pada orang tua. Tetapi dalam metafora ini Tuhan Yesus ingin ngomong kamu tuh gak usah alasan gitu loh. Bapakmu belum mati gitu loh. Kamu mau nunggu apa? Nunggu bapakmu mati, gak tahu kapan. Nah, jadi intinya nomor 2, percakapan kedua seperti itu. Orang yang kedua ini cuma semaya tok gitu. Tunggu ayahku meninggal dulu gitu. Biar aku dapat warisan, biar aman gitu. Ikut Tuhan, pelayanan, tapi kayaknya lebih penting dulu nih. Cari cuan dulu nih. Cuan ini lebih urgent gitu, lebih penting gitu. Nanti deh pelayanan, nanti deh mengikut Tuhan, tunggu semuanya aman, beres dulu gitu. Nah, dari percakapan nomor 2 ini kita diingatkan, kita diajak berefleksi, apakah mungkin kita seperti ini, tidak memprioritaskan Tuhan atau banyak beralasan untuk mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, kita diingatkan, ingat, ikut Tuhan dan beritakan kerajaan Allah, itu yang terutama. Ataukah mungkin saat ini kita sedang menunda-nunda dalam mengikut Tuhan atau melayani Tuhan? Maka hari ini kita diingatkan untuk memprioritaskan Tuhan. Tidak lagi beralasan ini itu. Sekarang waktunya. Tidak menunda-nunda lagi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tidak totalitas. Dan seorang lain, ini percakapan yang ketiga,
berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang, ini gambar orang membaca. Orang membaca itu kan hadapnya ke depan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di sawah nggak mungkin nengok-nengok, nanti malah jadinya mencang-mencong, nggak rapi gitu loh. Nah ini ingin menjelaskan apa, memberikan refleksi apa kepada kita, bahwa menoleh ke belakang atau penyesalan ya, mungkin di dalam masa lalu kita menyesal dan rasa penyesalan ini membuat kita hilang fokus gitu loh, jadi tidak fokus kepada Tuhan gitu loh. Lalu apakah penyesalan, ketakutan kita di masa lalu atau mungkin dosa kita itu melumpuhkan kita saat ini sehingga tidak bisa melihat masa depan bersama Kristus? Ini yang ingin dikatakan kepada kita supaya kita berefleksi. Apakah kita mungkin seperti orang yang ketiga ini? Mari kita cek dalam hidup kita masing-masing, diri kita masing-masing. Apakah kita sudah totalitas atau kita mungkin sering menoleh ke belakang? Karena setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kita harus totalitas mengikut Yesus, jangan menoleh sana sini. Mungkin masa lalu seperti ini, ada alternatif daripada apa? Alternatif selain Tuhan mungkin gitu loh. Kita harus total dalam mengikut Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah Allah secara cuma-cuma melalui salib Kristus. Tetapi iya, keselamatan kita gratis, kita tidak mau mencari karena keselamatan itu diberikan kepada kita. Tetapi ketika kita memutuskan untuk percaya, memutuskan untuk mengikut Yesus, ya tetap ada konsekuensinya, ada akibatnya, sebab akibat, yaitu memiliki konsekuensi harus menjadi pengikutnya yang totalitas. Menjadi pengikut Kristus berarti menjadikannya pusat dalam hidup kita, bukan bagian. Kan beda Bapak Ibu Saudara, pusat dan bagian. Kalau pusat itu kita terus, pusatnya itu Kristus, maka aspek kehidupan kita menjadi benar, serupa dengan Kristus, serupa dengan firman Tuhan. Kalau bagian itu kan hanya sebagian, Kristus bagian dalam hidup kita. Ya kita melakukan firman, berbuat baik ya hanya di gereja mungkin gitu, tetapi di luar ya enggak lah, namanya di luar ya beda urusan gitu loh. Aku dihina, dia tuh ya lawan gitu, aku disakiti ya aku lawan gitu. Jadi kita diajak untuk menjadikan Kristus itu pusat, bukan bagian, karena bagian mungkin setengah-setengah gitu loh. Tetapi 100% Kristus itu yang mengontrol, Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Menjadi pengikut Kristus itu juga berarti bahwa bersedia dibentuk. Kita bersedia untuk dikoreksi. Seringkali memang manusia itu cenderung tidak suka dikoreksi, tidak suka dikritik. Saya menyadari itu dan saya juga mengalaminya. Tetapi inilah yang harus kita terima. Pengikut Kristus itu harus bersedia dibentuk, dikoreksi. Dengan apa? Dengan salib kita masing-masing. Salib kita ya ada salib mungkin dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita. Mungkin ada salib yang berusaha untuk mungkin menjatuhkan kita atau membentuk kita supaya kita tuh lebih baik. Kalau saat kita mungkin kesabaran, maka kesabaran itu ujiannya akan terus datang kepada kita. Tidaklah ya ada saja yang bikin kita jengkel gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah itu mau membentuk kita, maka menjadi pengikut Kristus itu bersedia dibentuk, bukan sekarang PDW gitu loh.
Aku maunya begini, bodoh amat gitu. Nah ini susah kalau sudah seperti itu pemikirannya. Tidak mau dibentuk, tidak mau ditegur, dikoreksi menurut kebenaran firman Tuhan. Menjadi pengikut Kristus tidak cukup datang ke gereja. Ya, datang ke gereja baik, persekutuan baik, ibadah dimanapun baik, tetapi tidak cukup hanya datang ke gereja. Hidup kita pun harus diubahkan. Amin. Mau diubahkan. Dan Bapak Ibu Saudara, maka tidak perlu menunggu untuk menjadi baik. Tidak perlu berjanji atau menunda untuk mengikut Yesus. Kalau kita menunggu kapan kita keadaannya baik, hati kita siap baik, nggak akan ada siapnya, nggak akan ada mungkin baiknya. Karena hidup kita itu naik turun, Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini kita diajak tidak perlu menunggu baik untuk mengikuti Kristus. Jangan menunda-nunda lagi mengikuti Yesus, memberitakan kerajaan Allah. Berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, totalitas kita. Jangan setengah-setengah, jangan menoleh ke belakang terus. Fokus kepada Tuhan. Seringkali kita mungkin terbuai ya dengan keadaan, kita lupa kepada Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka ada konsekuensi kita menjadi pengikutnya yang totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan sekarang-dewek. Tapi kita harus mau dibentuk, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Roh Kudus itu yang menuntut kita kepada kebenaran. Berikan seluruh hidup kita untuknya. Ikutlah Kristus terus. Maka saya teringat Romo Mangunwijaya ya pernah berkata, yen wis teken gondelono teken nganti tekan. Apa artinya? Ketika kita sudah teken, yen wis teken, ketika kita sudah tanda tangan, ketika kita sudah memutuskan mengikut Yesus, teken mengikut Yesus, percaya Yesus, mengikut Yesus, gondelono teken apa Bapak Ibu? Tong. Peganglah tongkat ganda Tuhan Yesus itu. Yesus itu gondelono, pegang Yesus, jangan buang Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Gondelono tekan nganti tekan. Tekan artinya kesudahan hidup kita. Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tetap memegang Tuhan Yesus. Jadi ingatlah kata-kata ini. Yen wis teken, percaya Yesus, gondelono Yesus, tekan ya, gada Yesus, tongkat Yesus, nganti tekan. Berjuanglah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh firman-Mu karena pagi hari ini kami diingatkan menjadi pengikut Kristus itu adalah keharusan. Pengikut Kristus bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen dalam gereja, namun lebih dari itu, totalitas. Kami ingin terus mengikut Engkau sampai akhir hidup kami, bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tapi juga berkontribusi, bukan hanya penonton semata, tetapi kami ingin terlibat di dalam karya kasih Kristus di tengah dunia ini. Oleh sebab itu kami diingatkan berefleksi bagaimana tadi kami sudah melihat bahwa mengikut Tuhan itu bukan soal kenyamanan, bukan soal kemewahan, kemudahan, tetapi memikul salib bersama Kristus. Tapi kami percaya bahwa di dalam kami mengikut Kristus mungkin kami mengalami kesukaran, tetapi kami percaya karena Kau berkata sendiri kami akan memperoleh mahkota kehidupan dan kami akan memperoleh upah, karena di dunia ini hanya sementara. Dan kami mengimani dan kami percaya bahwa setelah kami meninggal pun kami mendapat kebahagiaan bersama Kristus.
Dan kami juga diingatkan supaya kami dalam mengikut Tuhan tidak banyak alasan, tidak menunggu ini itu, tetapi ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu siap, sedia kapanpun ya Tuhan. Dan saat ini kami mungkin sudah menjadi pengikut-Mu, tetapi ajarlah kami terus ya Tuhan untuk selalu totalitas dalam mengikut Engkau. Kami bersedia mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Roh Kudus memampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan saat ini marilah kita akan mengumpulkan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari silakan yang bertugas, kita bersama-sama memuji Tuhan. Seperti engkau, sungguh bangga
Saudara Rehan maju ke depan berdoa untuk korban syukur. Kita semua sudah dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Sekiranya seberapa persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi berjatuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati juga pelayanmu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk semua korban syukur yang sudah Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan. Baik, untuk persekutuan tengah minggu Bapak Ibu, hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja ya. Untuk WL-nya Bapak Sabarno. Kemudian ibadah remaja Sabtu 5 Juli 2025 pukul 18 atau jam 6 sore. Ayo teman-teman remaja semua datang ya. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pelayanan ibadah perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu 6 Juli 2025 jam 8 pagi untuk WL-nya Rahel Mariana, singernya Bapak Widi dan Saudara Ius. Asyar Bapak Ibu Bayu, untuk LCD-nya Saudari Jessica. Kemudian Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, untuk minggu depan mempersiapkan diri ya untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi setiap yang melayani, siapkan diri saudara untuk melayani Tuhan. Dan kita akan doa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala dan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami persilakan. Mari sebelum kita akhiri dalam doa berkat, kita akan berdoa bersyafaat terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan dan menjadi korban yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Bahkan korban-korban yang sudah kami bawa kepada Tuhan juga Tuhan terima dan kuduskan, dan Tuhan sendiri memberkati kami semuanya. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan berikan kepada kami semangat di dalam kami mengiring dan mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Engkau secara totalitas 100% untuk Allah. Kami tidak mau Tuhan mengikut Tuhan dengan penuh alasan. Kami mau mengikut Tuhan dengan betul-betul memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Ketika kami mengikut Engkau, ketika kami memprioritaskan Tuhan, tidak tunggu hidup kami baik. Ketika kami melayani Tuhan, tidak tunggu hidup kami nyaman, karena hidup kami tidak akan pernah nyaman, hidup kami tidak akan pernah baik. Sampai kapanpun ada masalah, ada persoalan. Itulah tipu-tipu daya iblis, tipu-tipu daya kuasa-kuasa kegelapan yang untuk menjauhkan kami, untuk tidak dekat, untuk tidak melayani Engkau. Oleh sebab itu sadarkanlah kami Tuhan, karena kenyamanan juga bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Bahkan penderitaan, kesulitan, ketidaknyamanan pun bisa membuat kami jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada saat pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan, ada orang yang datang kepada Yesus, tapi Tuhan katakan mengikuti Yesus tidak harus menunggu baik, ya, tidak penuh dengan alasan. Ada orang yang datang, yang random, tapi ada orang yang dipanggil, ditanya oleh Tuhan, maukah kau ikut Yesus? Itu juga beralasan. Tetapi Tuhan katakan tidak ada dalih. Kalau kau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Kalau kau ikut Yesus totalitas 100%,
Engkau utamakan, Engkau jadikan Tuhan pusat dalam hidupmu, bukan bagian dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami kembali ke rel yang benar. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari kami datang berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel Yesus Terus Lama di tempat ini. Tuhan, kami doakan jemaat Tuhan, kalau ada yang sakit, siapapun jemaatmu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan semuanya, apapun sakitnya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya yang sakit sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakitnya, mereka sudah sembuh. Karena iman mereka lah, iman pula, keyakinan pula yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Maka semua jemaat pagi hari ini, baik yang datang maupun yang tidak datang, mereka yang sakit, apapun sakitnya, dengan iman di dalam nama Yesus, semua sembuh, pulih, sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pergumulan-pergumulan jemaatmu di tempat ini. Rumah tangga mereka buat berkati agar harmonis, bahagia, sejahtera. Bahkan Engkau berkati rumah tangga mereka untuk selalu rukun, kompak, dan selalu Tuhan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang selalu saling tolong menolong. Dan Tuhan memberikan kepada para anak-anak-Mu keluarga-keluarga jemaat Bethel hati yang mau terus mengandalkan Tuhan, berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan pekerjaan jemaat di tempat ini, apapun bentuk pekerjaannya, diberkati mereka semuanya. Baik mereka petani, pedagang, kaum buruh, karyawan, wira swasta, apapun yang dikerjakan oleh jemaatmu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses. Bahkan ekonomi jemaatmu Tuhan berkati, supaya ekonomi jemaatmu makin naik dan semakin berkembang, semakin sukses dan berhasil. Dan serahkan Tuhan untuk masa depan mereka, rencana mereka. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berperkara, Engkau bersamai mereka semuanya. Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaatmu di tempat ini, Engkau tumbuhkan iman rohani jemaatmu, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Untuk GBT Candinata ini Tuhan, secara umum di seluruh Indonesia Engkau berkati. Seluruh sinode GBT yang ada di desa, di kota, di pelosok, di pedalaman, semua Tuhan kami doakan agar GBT semakin maju dan diberkati Tuhan. Dan pergumulan-pergumulan, program-program untuk jemaat Tuhan di tempat ini, kayak butuh musik, Tuhan memberkati. Dana yang sedang kami kumpulkan suatu saat akan terpenuhi. Terima kasih Bapa. Kami doakan pemerintahan bangsa kami Indonesia tercinta. Kami serahkan negara kami Indonesia tercinta, di mana kami hidup, di mana kami dilahirkan, di mana kami dibesarkan. Disinilah kami berdoa mendoakan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia, supaya Indonesia diberkati Tuhan, aman, adil, makmur dan sejahtera. Para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai pada dengan bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya mereka akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, pemimpin yang betul-betul mereka memakmurkan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Adil, makmur dan sejahtera, aman dan tidak ada perang, aman dan tidak ada Tuhan musibah-musibah yang berarti, sehingga bangsa kami makmur dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim Polsek Kutasari yang selalu berjaga di gereja ini setiap minggunya. Diberkatilah beliau, diberkatilah mereka semuanya, baik dalam rumah tangga dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang selalu lurus,
hati yang setia dalam mengiring Engkau. Ajarkanlah kami juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajarkan kami untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri semuanya, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mudahlah kita akan diutus oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang besar, haleluya.